Ada yang pernah deg-degan saat berbicara di depan banyak orang? Gua pernah, sahabat. Kala itu sedang berorasi di sekolah. Kalau udah deg-degan, kalimat yang keluar pun menjadi tak beraturan. Kan kalau kalimat gak beraturan, pesan yang ingin kita sampaikan menjadi gak efektif, bukan? Namun, kala itu gua tidak menyerah begitu saja. Gua berusaha untuk memperbaiki cara bicara. Kayaknya enak banget ya kalau kita melihat tokoh publik berbicara, para pengusaha berbicara, begitupun pejabat pemerintah berbicara. Rasanya mereka lancar sekali, percaya diri, kalimat demi kalimat tersusun dengan indah, sehingga para pendengar pun menjadi terkagum. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana berbicara yang lancar di depan banyak orang. Pertama, pahami topik yang ingin kita bawakan. Dalam beberapa acara formal maupun non-formal, terkadang ada acara yang membuat kita membicarakan topik tertentu saja. Nah, sebagai pembicara, kita mesti pahami betul topik yang akan dibawakan. Karena ketika kita paham, maka saat berbicara pun akan terasa nyaman. Lalu akan ada pertanyaan, bagaimana kalau kita bicara tanpa ditentukan topiknya? Ini akan dibahas pada cara berikutnya. Kedua, rajin membaca buku. Mungkin sebagian sahabat ada yang terbiasa membaca buku. Dan menurut pendapat pribadi, setelah merutinkan membaca buku, kemampuan berbicara menjadi semakin baik. Dan biasanya, gua nggak pernah membatasi genre tertentu. Misal, kalau kita anak teknik, ya nggak baca buku tentang teknik saja, tapi pengembangan diri, sejarah, keuangan, bahkan fiksi pun juga dibaca. Mungkin pada awalnya tidak terlalu terlihat efeknya, namun seiring berjalannya waktu, daya pikir kita, wawasan kita, sudut pandang kita menjadi meningkat dan luas. Karena apa? Karena kita bisa melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Begitu juga penyelesaiannya. Nah, ini akan membantu kita saat berbicara dengan rekan-rekan, baik rekan sekolah, rekan kuliah, hingga rekan bisnis. Ketiga, lakukan kontak mata. Ini cara yang terlihat sulit mungkin ya, karena perasaan malu biasanya muncul dari sini. Itu pengalaman gua. Namun ketika mulai biasakan kontak mata saat berbicara, justru kita akan terlihat orang yang percaya diri, orang yang mempunyai karisma. Nah, maka dari itu, melakukan kontak mata dengan para pendengar itu penting. Keempat, kenali siapa pendengar kita. Ini juga penting, sahabat. Kita mesti kenali atau cari tahu dulu siapa yang akan menjadi pendengar saat kita berbicara. Anak sekolah kah? Anak kuliah kah? Di depan rekan bisnis kah? Apapun itu, kita mesti cari tahu dulu. Karena apa? Hal ini untuk memudahkan kita dalam penggunaan bahasa. Misal, kalau bahasa kita ketinggian, kayak istilah yang sangat akademis, apa bisa anak sekolah memahami? Mungkin beberapa bisa, namun tidak seluruhnya. Maka dari itu, kita harus cerdas dalam penggunaan bahasa. Di akhir video ada hal yang gua ingin sampaikan, bahwa berbicara di depan banyak orang bukanlah hal yang sulit. Itu mudah. Tanamkan ini, ketika kita di awal sudah bilang mudah, maka kemungkinan kita benar-benar mudah melakukannya. Mungkin memang membutuhkan proses agar kita lancar dalam berbicara, tapi semua proses itu akan menjadi manfaat yang luar biasa. Bener deh, percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang adalah suatu hal yang menjadi nilai dalam diri kita. Oke, sukses selalu untuk sahabat semua. Jika kita lelah, maka kalimat "aku butuh istirahat" ucapan saja. Nggak apa-apa kita bilang lelah, nggak apa-apa bilang capek, karena kita butuh istirahat untuk menjadi lebih kuat.